Prinsip-prinsip kebersamaan, saling menolong, dan bagi hasil merupakan budaya luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman sebelum masa penjajahan. Prinsip tersebut juga sudah tumbuh subur dalam kehidupan perekonomian dan hubungan sosial. Namun, masuknya VOC selama ratusan tahun di bumi pertiwi telah melunturkan nilai-nilai luhur tersebut karena mereka membawa ideologi baru, yaitu kapitalisme, di mana relasi sosial dan ekonomi didasarkan untung rugi. Pada waktu kedatangan penjajah Belanda, mereka memaksakan kita untuk menggunakan ekonomi barat, ekonomi kapitalis yang memisahkan antara kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip moral etika. Sehingga kemudian orang-orang Indonesia selama 350 tahun itu mengikuti sistem itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, prinsip-prinsip ekonomi berbasis kebersamaan dan bagi hasil kembali dihidupkan dengan munculnya koperasi. Koperasi tumbuh dan berkembang di berbagai sektor di seluruh pelosok tanah air. Demikian juga mulai tumbuh lembaga-lembaga ekonomi berbasis pesantren. Namun tingginya tekanan gelombang kapitalisme di berbagai sektor kehidupan selama Orde Baru membuat koperasi dan lembaga ekonomi Islam tidak bisa berkembang. Hal inilah yang menggelitik para aktivis Islam dan pengusaha Muslim untuk terus membangkitkan ekonomi Islam. Pada era 80-an, sejumlah tokoh mulai merumuskan perlunya sebuah bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Ide itu kemudian diwujudkan dalam pendirian Baitul Mal wa Tamwil Salman di Bandung, Jawa Barat, dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Oleh karena itulah, maka ketika itu saya jadi Sekretaris Direktorat Jenderal Moneter. Jadi adalah merupakan kewajiban dari saya barangkali untuk bagaimana mencarikan jalan keluar agar supaya keinginan dari masyarakat Islam ini dapat terpenuhi. Ya. Jadi kebetulan juga pada waktu itu saya mendapat tugas sebagai Direktur Eksekutif Islamic Development Bank atau IDB. Jadi disitulah saya punya kesempatan untuk belajar. Ide tersebut semakin mengerucut saat diadakan Lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema masalah bunga bank dan perbankan yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Lokakarya tersebut menugaskan Komite Pengembangan Ekonomi Umat membentuk sebuah bank yang kegiatannya berpedoman pada syariat Islam. Keputusan ini dikukuhkan dalam Munas MUI akhir Agustus 1990 di Jakarta. Di satu malam dari jam 9 mungkin sampai jam 11 malam duduk di rumah Pak Habibie mendiskusikan bagaimana sampai mendirikan bank tanpa bunga ini supaya jadi. Penginjak mengatur pertemuan kita dengan Pak Harto, Majelis Ulama diterima, dan alhamdulillah dengan gitu jadi terkumpul dana yang cukup besar. Kemudian diadakan pertemuan di Istana Bogor, lahirlah Bank Muamalat Indonesia. 3 November 1991, Presiden Soeharto menghadiri silaturahmi dalam rangka berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Acara monumental ini dihadiri para pengusaha papan atas, cendekiawan Muslim, pejabat, ulama, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara sahabat. Pada 1 November 1991 atau bertepatan 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah dan pada 1 Mei 1992 atau bertepatan dengan 27 Syawal 1412 Hijriah, Menteri Keuangan meresmikan beroperasinya Bank Syariah pertama di Indonesia. Jadi pendirian awal dari Bank Syariah ini murni sebetulnya, Majelis Ulama ingin untuk umat Islam itu mempunyai bank. Bagi mereka yang betul yakin bahwa bank itu memberikan bunga dan bunga riba, maka diberikan fasilitas sebuah bank.
Kelahiran bank yang berlandaskan syariah Islam di Indonesia sekaligus menjadi pelopor dimulainya sebuah sistem bisnis baru berlandaskan akidah agama. Karena ide dasar lahirnya bank syariah adalah untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan nyata, terutama dalam dunia usaha. Apalagi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir sebagian besar belum terakses oleh sistem perbankan. Kelahiran Bank Syariah juga mendorong lahirnya Baitul Mal wa Tamwil atau Balai Rumah Mandiri Terpadu. BMT merupakan lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan sekaligus penyaluran dana bagi kegiatan ekonomi yang memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah untuk kemaslahatan umat secara ekonomi. BMT juga menyelamatkan umat dari praktek bisnis yang lebih menguntungkan pemilik modal. Makanya dengan yang namanya BMT di setiap desa, maka akses ini akan terbuka. Tapi dananya dari mana? Nah, dananya itu tadi dari BMT Trust Fund. Kalau setiap Jumat terkumpul katakanlah 1 triliun, lalu kita gunakan saja 250 miliarnya. Yang saya katakan tadi, si jelata ini punya saham, ya dapat dividen, tapi juga si jelata ini melalui financial inclusion dia bisa menjadi katakanlah pengusaha. Kalaupun dia rugi masih ada dividen. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang syar'i. Karena syariah itu tujuannya adalah jangan sampai harta itu hanya beredar di sekelompok tertentu saja. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, di Indonesia juga tumbuh subur industri lain yang berbasis syariah. Setelah Bank Umum Syariah, kemudian menjamur BPRS, asuransi, pegadaian, multi-finance, hingga reksadana syariah. Bahkan bank-bank asing beramai-ramai membuka gerai bank syariah di Indonesia. Dari catatan Bank Indonesia, saat ini ada 11 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah, 5 perusahaan asuransi, dan 37 unit asuransi, 32 unit usaha syariah multi-finance, dan 158 bank perkreditan rakyat syariah. Saat ini juga sudah tumbuh pasar modal syariah, di mana ratusan perusahaan memperdagangkan saham di indeks saham syariah dan juga telah muncul sukuk atau surat berharga syariah. Di sektor real, kini juga mulai bermunculan usaha syariah yang akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi Islam di tanah air. Tapi memang apapun yang kita lakukan dalam hal ekonomi syariah, kita harus siap untuk itu adalah perjuangan. Karena ini adalah sesuatu yang bukan mainstream, jadi bukan sesuatu yang sebelumnya sudah dominan. Jadi kita harus memang berjuang dan harus kerja keras untuk mendapatkan itu. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah juga tidak lepas dari peran Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pengawas industri perbankan serta Departemen Keuangan yang mengawasi industri terkait dengan bisnis syariah. Kami percaya sekali bahwa industri keuangan non-bank syariah ini akan tumbuh ke depan. Target kami memang dalam 2 tahun ke depan ini sudah bisa market share-nya bisa mencapai 5% dari industri keuangan non-bank secara keseluruhan. Bank Indonesia sendiri telah membentuk Biro Khusus Bank Syariah sejak Mei 2001 dan pada bulan November 2003 ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah. Bahkan pada tahun 2002, Bank Indonesia juga telah mencanangkan cetak biru pengembangan perbankan syariah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan industri perbankan syariah. Sementara Majelis Ulama Indonesia juga dengan tegas telah mengeluarkan fatwa haram bagi bunga bank atau riba pada Desember 2003. Fatwa ini merupakan upaya nyata untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat luas, terutama umat Muslim, untuk mempraktekkan bisnis berdasarkan akidah agama. Ketika Majelis Ulama menetapkan fatwa bunga haram pada tahun 2003, maka Bank Muamalat Indonesia menjadi pelopor bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kelahiran lembaga keuangan berbasis syariah bukan semata-mata sebagai implementasi syariah Islam, namun juga karena sistem ekonomi syariah terbukti lebih memberikan keadilan,
transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Di sisi lain, bank syariah telah terbukti mampu melewati beberapa kali badai perekonomian global yang telah meruntuhkan ekonomi negara-negara maju, baik di Eropa maupun Amerika yang merupakan pusat perekonomian dunia. Di Indonesia, bank syariah juga telah menunjukkan kekuatannya menghadapi hantaman krisis finansial. Pada krisis keuangan tahun 1998, tidak satupun bank syariah yang kolaps dihantam badai di saat runtuhnya puluhan bank-bank konvensional. Padahal ada 16 bank yang terpaksa dilikuidasi, sementara puluhan bank lainnya masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Pengalaman kita pada saat krisis itu, kenapa bank syariah itu bisa survive? Karena tidak ada yang namanya negatif spread di situ. Kita tahu bahwa bagi hasil yang kita bagikan ke dana pihak ketiga itu adalah benar-benar murni dari pendapatan yang kita terima. Jadi berapa yang kita terima, itulah yang kita bagi ke nasabah. Dan alhamdulillah nasabah kita ini, nasabah penabung kita ini sangat merasa nyaman dengan sistem ini gitu. Berapapun yang dia peroleh itu adalah hal yang sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan syariah gitu. Setelah itu tercatat 50 bank yang harus dibekukan atau dicabut izin usahanya. Demikian juga pada krisis tahun 2008. Dan terakhir, hantaman ekonomi global 2012. Ketangguhan bank syariah dalam menghadapi hantaman krisis keuangan global sekaligus sebagai sinyal bahwa bank syariah merupakan solusi bagi sistem ekonomi global di masa yang akan datang. Apalagi berdasarkan catatan Bank Indonesia, pasar bank syariah baru mencapai 4,8%. Meski mengalami pertumbuhan rata-rata 41,6% dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana Islamic Finance atau keuangan syariah ini mampu membuka akses ke bawah, ya, sehingga kemudian terbuka akses yang seluas-luasnya, terutama buat mereka yang berada di pedesaan, mereka yang berpenghasilan rendah, terhadap berbagai macam pelayanan produk keuangan syariah. Ya, jadi dibuka aksesnya yang dari bawah. Sementara pertumbuhan sektor industri berlandaskan syariah kini semakin berkembang pesat, termasuk di sektor pariwisata dan gaya hidup, seperti hotel, fashion, salon, hingga spa syariah. Justru wisata syariah ini memang akan memberikan kenyamanan bagi yang ingin bersyariah, tapi juga akan memberikan aspek yang sangat positif bagi juga yang ingin memanfaatkannya walaupun dia tidak bersyariah. Mengapa? Karena wisata syariah ini tidak tertutup juga untuk orang-orang non-muslim. Kini ekonomi syariah harus menjadi kultur atau budaya baru bagi masyarakat agar memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional. Ekonomi syariah harus mampu memberikan akses keuangan bagi masyarakat miskin dan sektor usaha mikro, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kita berharap pada tahap-tahap awal ini kita ingin meningkatkan kepedulian masyarakat, ke-awareness dari masyarakat terhadap yang namanya ekonomi syariah. Ini tentu saja memerlukan banyak program, sosialisasi, diskusi, dan memperkenalkan berbagai hal yang terkait dengan ekonomi syariah, termasuk juga perbankan syariah. Dengan demikian, bank syariah bukan hanya bermanfaat bagi umat muslim, namun solusi nyata sistem keuangan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan dan industri berbasis syariah merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar syariah di Asia, bahkan dunia. Western countries are the past, ya. Bangsa-bangsa barat itu adalah masa lalu. Mereka telah sukses masa lalu. Kemudian some countries in the east, ya, beberapa negara di timur are the present. Ada negara-negara yang sedang menikmati kesuksesan saat ini. Salah satunya Korea Selatan misalnya, Jepang misalnya, dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara the future, mereka mengatakan the future is Indonesia. Indonesia adalah masa depan. We admit that Malaysia is the leader in Islamic banking.
but never forget that Indonesia is the future of Islam. Keinginan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia tampaknya bukan angan-angan belaka. Dengan penduduk yang mencapai 250 juta yang mayoritas muslim, sumber daya alam yang berlimpah, dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai religius, mimpi itu tentu dapat menjadi kenyataan. Inilah salah satu esensi dari perwujudan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagai negara muslim terbesar di dunia dan pada saat yang sama, semakin meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di tanah air, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah. Gerakan Ekonomi Syariah atau GRES yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember 2013 lalu merupakan upaya nyata untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2013 ini cenderung lebih lambat dibandingkan perakiraan di awal tahun. Secara global, industri keuangan syariah telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dari krisis. Nilai-nilai ekonomi syariah telah menghindarkan industri keuangan syariah dari investasi dan spekulasi yang telah menjatuhkan banyak institusi keuangan global. Bagi Indonesia, ekonomi syariah adalah solusi permasalahan bangsa saat ini dan ke depan. Penerapan prinsip ekonomi Islam yang komprehensif dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan kekuatan dan potensi yang besar, Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah dunia.